Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah seneng banget masih bisa untuk share aktivitas lagi. Nah teman-teman, gimana nih, masih semangat nggak menjalani segala aktivitas dan juga rutinitasnya? Harus semangat lah ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita itu nggak bisa menyemangati diri kita sendiri, maka carilah orang lain yang bisa memacu semangat kita. Nah buat kalian yang mungkin lagi kurang semangat ya teman-teman, cocok banget ya nonton video aku. Semoga setelah nonton video aku ini kalian tuh juga bersemangat untuk menjalani segala aktivitas dan juga rutinitasnya kalian. Nah teman-teman, itu tadi tetanggaku ya, saudara juga sih teman-teman. Nah itu minta tolong gitu ya ke rumah, ada keperluan gitu ya. Jadi tadi tuh sempat kejeda gitu buat jemurin pakaian. Nah berhubung ini urusannya udah selesai, aku lanjutin lagi buat jemur-jemur pakaian ya. Di sini tuh pas aku lagi jemur-jemur pakaian, teman-teman, cuaca tuh nggak yang terlalu panas-panas banget ya. Dan mohon maaf, itu kelakuan bocilku yang berdua ya teman-teman. Kalau pagi-pagi Mas itu ini tuh gitu ya teman-teman ya, rambutnya amburadul gitu ya. Harap dimaklum, namanya juga bocil. Mungkin ada sebagian dari kalian itu yang bertanya, kenapa kok Situnnya mandinya nggak pagi-pagi gitu ya. Kalau dulu-dulu tuh biasanya Situn tuh pagi-pagi tuh udah mandi teman-teman. Tapi kalau sekarang aku mandinya itu pas mau tidur siang aja, biar pas habis mandi langsung fresh dan bisa langsung tidur siang gitu ya. Karena kalau misalnya aku mandiin pagi-pagi teman-teman, nah itu Situnnya cepat ngantuknya. Terus kadang itu suka ketiduran sendiri gitu ya. Misalnya lagi nonton TV terus ntar ketiduran, tapi bentar doang gitu. Paling kayak setengah jam habis itu bangun. Nah ya udah, setelah itu nggak tidur-tidur lagi. Nah kan repot gitu kan. Jadi agar menjaga kewarasan aku juga gitu ya. Terus juga agar Situnnya itu badannya lebih enak kalau tidurnya agak lama gitu ya. Makanya aku memutuskan untuk mandiin Situn itu pas mau jam tidur siang aja teman-teman. Kalau pagi-pagi ya palingan cuman cuci muka gitu ya. Nah di sini aku lanjut teman-teman. Ini aku mau beresin kamar juga. Sekalian aku mau ganti spray. Nah itu kalian bisa lihat ya di atas kasur spring bednya gitu ya. Itu kenapa kok bisa ada kasur santai? Karena teman-teman itu kasur di bawahnya itu tuh ini ya teman-teman, ditumpahin air, beneran air minum teman-teman, itu kayaknya 1 gelas gitu ya. Itu tuh tumpah di situ teman-teman. Terus juga kayak airnya itu bener-bener melebar gitu loh teman-teman. Aku udah nyalain kipas gitu ya, dari pagi aku nyalain kipas terus biar nggak terlalu basah gitu ya. Terus aku juga bukain jendela terus kan biar nggak terlalu basah, tapi ternyata pas ditidurin malam teman-teman itu tuh masih basah gitu. Alhasil itu tuh aku kasih alas gitu ya teman-teman, pakai kasur santai biar anak-anak Pak suami tidurnya itu lebih nyaman gitu ya, di bagian bawahnya nggak basah gitu. Makanya pagi ini teman-teman aku mau sekalian ganti spray juga ya, biar biar nggak basah. Karena ini tuh sebenarnya untuk si kasurnya udah nggak basah teman-teman, tapi di spraynya itu tuh masih kayak kelihatan basahnya gitu ya. Dan juga biar lebih nyaman aja tidurnya gitu ya teman-teman. Makanya sini aku mau ganti spray. Karena yang tidur di kasur ini di spring bed ini tuh adalah anak-anak sama Pak suami. Kalau aku tidurnya di kasur santai ya. Siapa tahu ada yang belum tahu gitu ya, mungkin baru-baru nonton video aku, kenapa bisa ada kasur santai, kenapa kok nggak tidur di spring bed semua. Karena memang aku berhubung kadang itu ngedit sampai tengah malam gitu ya, makanya aku bikin kasur sendiri biar nggak ngeganggu yang tidur duluan gitu. Sedikit cerita tentang spring bed ini ya teman-teman. Nah jadi spring bed ini tuh teman-teman aku belinya itu nggak cash loh teman-teman. Jadi waktu itu kami tuh masih berencana gitu ya, baru awal lah gitu teman-teman. Pak suami tuh ngomong ke mama mertua gitu ya, kalau misalnya dia itu pengen ngajak aku merit teman-teman. Nah setelah sebulan lah teman-teman setelah Pak suami ngomong kayak gitu ya, padahal kami tuh meritnya juga belum pasti kapan gitu ya. Nah mama mertua itu udah ngambilin kasur ini teman-teman, tapi ya ini nggak cash ya, tapi sistem kredit, dan yang bayar kreditnya itu ya pastinya aku sama Pak Su ya teman-teman. Jadi
Kalau nggak salah ingat ini tuh spring bednya diambilin di bulan 11 apa bulan 12 gitu. Nah aku nikahnya itu baru di bulan satunya teman-teman. Jadi pas awal-awal aku nikah sama Pak Su tuh lumayan banyak banget yang harus dibayar setiap bulan. Tapi masih bersyukur teman-teman, di kala itu kan aku masih tinggal sama mama mertua gitu ya. Jadi kalau misalnya Pak Sam itu nerima uang gaji gitu ya, ya kami bayar hutang dan sisanya kasih ke mama mertua buat belanja gitu. Ya buat bantu-bantu lah gitu ya, karena waktu itu tuh lumayan banyak lah teman-teman hutang kami, karena waktu itu kan kami sempat pakai pakaian adat gitu ya, cuman acaranya itu nggak ada resepsi, teman-teman cuman acara sederhana, dan itu pun di malam hari doang sebentar gitu ya, pakai baju adat. Nah itu tuh bayar teman-teman sama saudara gitu ya, ingat banget waktu itu sewanya itu 1.500.000 ya. Nah jadi bayarnya itu 500 satu bulan gitu. Jadi ya awal-awal aku nikah tuh ya banyak banget bayar angsuran gitu ya, ujung-ujungnya malah kayak gaji yang diterima Pak suami itu kayak nggak bisa lah dipakai buat yang gimana-gimana gitu ya teman-teman, palingan aku cuma nabung-nabung sedikit gitu. Syukurnya waktu itu kan masih tinggal sama mama mertua gitu ya, jadi kayak kebutuhan rumah itu ya masih di cover sama-sama teman-teman, alhamdulillah. Dan juga dulu tuh ya pas awal-awal aku nikah teman-teman, kalau misalnya buat belanja-belanja dapur gitu ya teman-teman, aku tuh udah dibawa sama mama mertua belanja, pokoknya setiap hari Jumat gitu ya pasti kami itu belanja. Dan kalau pagi-pagi pasti kami nggak pernah masak kalau hari Jumat teman-teman, karena memang kalau hari Jumat itu rata-rata pada sarapan dari pasar teman-teman, jadi hal itu tuh juga ke bawah-bawah sampai sekarang. Nah berhubung dari dulu tuh udah terbiasa belanjanya itu mingguan teman-teman, akunya setelah mama mertua nggak ada, setelah aku pindah ke rumah yang sekarang gitu ya, itu juga udah terbiasa juga buat ini teman-teman, buat belanja itunya mingguan gitu ya. Ditambah lagi kan memang di tempat aku di sini tuh jarang banget yang ada jualan-jualan sayur gitu teman-teman. Ada sih teman-teman, cuman ya beda banget ya harganya, mahal gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kita tuh belinya di warung-warungnya eceran gitu ya. Enak juga kalau misalnya ada warung sayur yang besar teman-teman, karena kalau warung sayur yang besar kayak gitu biasanya harganya tuh mirip-mirip kayak di pasar gitu kan, tapi di sini tuh nggak ada. Terus juga aku tuh tim yang males teman-teman, kalau misalnya mau masak tuh harus ke warung dulu gitu ya, atau harus nyari dulu gitu bahan-bahan buat dimasak gitu. Lebih simpel itu memang yang udah ada di kulkas aja gitu, jadi biar lebih nggak pusing gitu teman-teman. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjut ya teman-teman. Ini aku mau pasang-pasangin sarbannya dulu. Dan itu juga teman-teman untuk si sarung kasur santai ya, itu tuh juga lagi aku putar di belakang ya, karena itu tuh kotor teman-teman. Jadi aku mau cuci juga. Berhubung kan aku nggak ada gantinya ya, jadi memang kalau misalnya kotor cuci nanti kering pakai lagi gitu ya, karena emang nggak ada gantinya. Sarung kasur santai aku yang satu itu teman-teman juga seperti itu ya, yang warna kuning itu juga nggak ada gantinya teman-teman, jadi kalau kotor cuci kering pakai gitu. Kemarin itu ada yang komen ya teman-teman, pokoknya kalau misalnya setiap beliau itu komen pasti ngomongnya tentang kasur santai. Bun, jemur dong kasurnya, terus bun ganti dong sarung kasurnya gitu ya. Kadang gimana ya teman-teman, aku ngejemurin kasur itu ya kadang tuh nggak selalu aku videoin loh. Bisa jadi kadang ya teman-teman, kalau misalnya cuaca itu emang lagi panas-panasnya banget, itu kalau cuaca itu di siang hari panas kan, di malam hari itu emang agak berkeringatnya kita tidur gitu ya. Nah itu biasanya kasurnya aku jemurin teman-teman, cuman memang keseringannya nggak aku videoin. Pokoknya kalau untuk kasur santai mah jarang ya aku videoin, karena kadang yang ngevideoinnya itu ya nunggu panasnya itu muncul dulu di pagar gitu ya, baru dijemurin gitu. Pokoknya aku tuh merhatiin banget gitu ya komentarnya beliau. Pokoknya kalau setiap komen pasti bahasnya tentang kasur santai, pasti tentang kasur santai gitu terus teman-teman. Nggak tahu sih ya itu tuh kenapa, entah mungkin ngefans sama kasur santai aku kali ya. Nah alhamdulillah udah selesai nih teman-teman, aku pasangin spraynya, udah selesai juga aku pasangin sarung bantalnya. Nah aku tuh kalau sekarang bikin video di kamar ya teman-teman, di kamar belakang ini pasti jendelanya aku tutup ya walaupun siang hari. Karena apa? Karena memang kalau aku bukain jendelanya itu cahayanya itu bener-bener pecah teman-teman ya, kurang bagus gitu ya, agak silau gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin, kamarnya udah rapi teman-teman. Masya Allah ya, seneng banget kalau misalnya ngeliat kamar tuh udah rapi. Walaupun dengan adanya bocil di rumah teman-teman, pasti kamar itu nggak bakalan lama aktifnya, nggak bakalan lama rapinya gitu ya, karena anak-anaknya aktif banget. Tapi biasanya sih kalau misalnya aku tuh baru-baru ganti spray kayak gitu,
Aku suka agak galak sama anak-anak teman-teman. Aku suka larang anak-anak mainnya itu jangan di kamar gitu ya, mainnya di kamar depan atau kalau enggak di tempat lain gitu. Pokoknya jangan kamar belakang dulu, karena ya jangan sampai lah itu kasurnya yang baru aku bersihin udah diacak-acakin lagi gitu ya. Ntar kalau misalnya udah agak lamaan gitu ya rapinya baru diberantakin nggak apa-apa. Nah teman-teman, itu tuh aku lagi ngobrol gitu ya teman-teman sama tetangga aku apa sama siapa ya, rasanya aku agak lupa. Kayaknya sih sama tetangga aku ya teman-teman. Nah pokoknya di sini tuh aku sambil nyuci piring sambil juga ngobrol ya, karena memang tetanggaku itu juga udah tahu banget teman-teman kalau aku itu ngonten gitu ya. Jadi sambil aku ngobrol-ngobrol, sambil aku cerita-cerita gitu ya, aku juga sambil ngerjain kerjaan rumah aku gitu ya, biar kerjaan aku juga cepat beres. Karena tetangga aku datang ke sini teman-teman, dia itu ngajakin anaknya juga sekalian main gitu. 가끔은 손가락도 좀 쉬어야지 무심하게 매정하게 나와 네 손가락에게 이러기야. Dulu awal-awal ngonten ya teman-teman, kalau misalnya ada orang yang datang ke rumah kayak gini pasti langsung kayak tripodnya itu disimpan gitu ya teman-teman, pasti kayak malu gitu ya kalau ada orang yang lihat ya teman-teman. Tapi berhubung aku tuh memang udah lumayan lama ya terjun di dunia perkontenan, udah berapa tahun ya, udah 2 tahunan teman-teman aku tuh terjun di dunia perkontenan ini gitu ya. Jadi apa ya, kayak sekarang ini mau siapapun gitu ya teman-teman datang ke rumah ya aku sih enjoy aja gitu ya. Kecuali kalau misalnya ada orang yang yang ngobrolnya itu penting, nah itu biasanya aku nggak nyalain, nggak kamerain gitu ya, dan aku nggak sambil aktivitas. Tapi kalau cuman kayak tetangga aku datang main gitu ya, terus dia pengen ngajakin anaknya main sama situ, ya udah biarin aja gitu. Nah itu biasa kadang aku nggak apa-apa sih sambil aktivitas gitu. 알아요 그대 알면서도 어쩔 수가 없죠 놀자. Kalau misalnya cucian piring tuh nggak ada di wastafel, rasanya kan emang lebih plong ya teman-teman, rasanya emang lebih lega gitu ya. Walaupun mungkin kesannya kerjaan kita itu jadi nyuci piring terus, tapi ya mau gimana ya, emang seperti itulah kerjaan kita gitu kan. Apalagi aku tuh ya teman-teman, jujur ya orang itu nggak terlalu suka yang berantakan gitu loh teman-teman. Tapi memang semenjak ada anak-anak gitu ya, ya mau nggak mau ya harus maklum dengan anak-anak yang suka ngeberantakin gitu. Oke deh teman-teman, di sini aku udah selesai nyuci piring. Ini aku mau lanjut juga nyapu-nyapu di dapur nih teman-teman. Ini tuh tetanggaku juga udah pulang ya teman-teman, karena katanya tuh mau nidurin anaknya gitu ya. Jadi dia udah pulang dan ini aku mau bersih-bersihin dapur dulu. Karena kalau misalnya dapur tuh udah bersih teman-teman, jadi lebih enak aja, jadi lebih leluasa aja juga mau ngerjain kerjaan yang lain gitu ya. Menurut aku sih teman-teman, hal yang paling bikin nyaman tuh kalau misalnya ngelihat dapur udah bersih, rumah udah bersih, kamar udah rapi, pokoknya udah udah tenang gitu ya, walaupun nanti itu diberantakin lagi sama anak-anak. Oke deh teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya untuk video aku kali ini. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan dari video aku. Jangan lupa untuk kasih kritik dan saran di kolom komentar ya teman-teman, untuk kebaikan channel aku. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya di video aku yang selanjutnya. Buat yang belum subscribe, di subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.